Selamat malam, shalom, salam sejahtera. Nama saya Derita Merlin Anggaibak dengan NIM 22 2022 025 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang kelahiran bahasa Indonesia dan perbedaannya terhadap kelahiran bahasa dan bagaimana caranya menjaga agar bahasa Indonesia itu tidak punah. Nah, sejarah lahirnya bahasa Indonesia sendiri bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia dan juga dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatu bangsa. Nah, jadi dahulu itu kan ada perdagangan di antara pokoknya bangsa-bangsa gitu. Tapi bahasa yang digunakan pada saat itu untuk semua tempat, pokoknya daerah yang digunakan pada saat itu tuh bahasa Melayu. Nah, perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun non lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Berkaitan dengan keberadaan bahasa Melayu yang menjadi dasar dari munculnya bahasa Indonesia, pada dasarnya terdapat 4 faktor yang menjadikan bahasa Indonesia tersebut kemudian diangkat sebagai bahasa Indonesia. Nah, diantaranya itu yang pertama, bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca, yaitu penghubung untuk suatu bangsa untuk dalam berbicara, mungkin dalam perdagangan seperti itu, termasuk dalam bahasa perdagangan serta bahasa dalam perhubungan. Sistem dalam bahasa Melayu itu sendiri terbilang sederhana. Karena itulah sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti dan mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang tidak menggunakan tingkatan dalam bahasa yang dimilikinya. Dan yang ketiga, beragam suku atau etnis yang ada di Indonesia seperti halnya suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang ada di timur-timur sana, itu juga dapat dengan mudah secara sukarela menerima bahasa Melayu tersebut, karena itu yang kembali ke pertama sebagai bahasa penghubung. Dan yang keempat, bahasa Melayu dinilai memiliki kesanggupan yang dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Dalam hal ini, bahasa tersebut memiliki arti yang lebih luas. Di sini saya akan membahas yang kedua tentang bagaimana caranya agar menjaga bahasa Indonesia itu tidak punah. Nah, mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia harus punya rasa bangga terhadap bangsa Indonesia karena dapat memunculkan suatu bahasa yaitu tentunya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, agar mungkin dari seluruh daerah yang mungkin terdapat beberapa bahasa daerah yang berbeda-beda, masing-masing daerah punya bahasa sendiri, dapat satu karena adanya bahasa Indonesia. Nah, mungkin di sini cara menjaga agar bahasa Indonesia itu sendiri tidak punah dengan cara membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Mungkin kita di kampus sering menggunakan bahasa yang disebut bahasa gaul, singkat-singkat gitu. Tapi mungkin kita lebih belajar untuk menggunakan kosakata yang lebih formal dengan bahasa Indonesia yang lebih baku. Dan yang kedua, kita dapat memperbanyak kosakata. Misalnya kita mungkin melihat kamus atau membaca tentang jurnal-jurnal yang membahas tentang bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mungkin kita sebagai mahasiswa sering berdiskusi atau mungkin mempresentasikan tugas. Kita mungkin dapat menggunakan bahasa yang lebih formal dengan bahasa Indonesia yang pokoknya bahasa Indonesia yang memang betul-betul baku. Mungkin dari sekian dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih.